Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kaidah penelitian sanad dan matan dari kelompok 14. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Kasihwananda dan teman saya Nadif Mafatikul Ihsan. Untuk materi yang pertama yaitu kedudukan sanad atau isnad. Untuk kedudukan sanad atau isnad ini yang pertama yaitu sanad sebagai identitas ilmiah, yang kedua sanad sebagai pencegah pemalsuan hadis, yang ketiga menjaga kemurnian Islam, yang keempat memberi ketenangan dalam mengamalkan agama, yang terakhir yang kelima yaitu memperjelas kondisi sebuah riwayat hadis. Selanjutnya yaitu otentisitas sanad di mata pendukung dan mengkritik. Untuk perspektif pendukung, yang pertama menjaga keaslian ajaran Islam. Maksud dari di sini adalah mendukung otentisitas sanad, percaya bahwa menjaga keaslian sanad adalah upaya untuk melindungi ajaran Islam dari penyimpangan. Yang kedua, kredibilitas perawi. Dalam kajian hadis, setiap perawi dalam sanad harus memenuhi kriteria tertentu seperti kejujuran, adalah ketepatan ingatan habit, dan keberadaan perawi yang dapat dipercaya dalam transmisi hadis. Yang ketiga, sistem klasifikasi hadis yang ketat. Pendukung argumen ini menilai bahwa sistem tersebut merupakan metode yang sahih dan dapat diandalkan. Untuk yang kedua yaitu dalam perspektif pengkritik. Pendekatan historis kritis, menurut mereka yang lebih penting adalah konteks dan isi dari hadis itu sendiri, serta relevansinya terhadap situasi sosial dan budaya saat itu. Yang kedua, keterbatasan sanad. Beberapa hadis dengan sanad yang dianggap sahih ternyata bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam atau tidak sesuai dengan konteks zaman. Pengkritik berargumen bahwa lebih baik fokus pada esensi dan pesan moral hadis, bukan hanya mengandalkan otentisitas sanad. Proses transmisi yang kompleks. Pengkritik juga menunjukkan bahwa proses transmisi hadis melalui banyak perawi dalam rentang waktu yang lama sering kali membuat otentisitas sanad menjadi sulit untuk dijamin sepenuhnya. Lalu, bagaimana sejarah urgensi kritik sanad dan matan? Untuk yang pertama, zaman Nabi dan sahabat, kritik terhadap sanad dan matan sudah ada sejak zaman masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, para sahabat melakukan verifikasi terhadap hadis yang disampaikan untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar berasal dari Nabi. Misalnya, Aisyah dan Umar bin Khattab dikenal melakukan kritik dan hadis yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap keautentikan hadis sudah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak awal. Lalu yang kedua, perkembangan di era tabi'in. Setelah masa sahabat, kritik sanad dan matan terus berkembang. Ulama pada masa tabi'in mulai mengembangkan metodologi yang lebih sistematis untuk menilai hadis. Yang ketiga, abad pertengahan. Pada abad ke-5 muncul karya-karya penting seperti Al-Mawdu'at oleh Ibnu Al-Jauzi yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Karya ini menandai kebangkitan kembali perhatian terhadap kritik matan setelah sebelumnya lebih banyak fokus pada kritik sanad selanjutnya. Pada abad ke-7 Hijriah, Ibnu Qayyim menulis Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dhaif yang memberikan kriteria lebih jelas dalam menilai kesahihan matan. Selanjutnya, kaidah kritik sanad. Yang pertama, credibility perawi, al-jahr wa al-ta'dil. Yang kedua, kesinambungan sanad. Yang ketiga, keberadaan perawi dalam tempo waktu. Yang keempat, kesahihan akhlak perawi. Yang kelima, perbedaan dalam riwayat. Yang keenam, pemeriksaan terhadap hadis yang sama dari beberapa sumber. Untuk kaidah kritik matan, yang pertama, penilaian terhadap kesalahan logika atau akal. Yang kedua, penilaian terhadap kontradiksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, penilaian terhadap kontradiksi dengan hadis sahih lain. Yang keempat, pemeriksaan terhadap teks yang tidak masuk akal. Yang kelima, pemeriksaan terhadap perkataan yang tidak masyhur atau tidak sesuai dengan bahasa semasa. Yang keenam, pemeriksaan terhadap ketepatan matan dan sumber lain. Yang ketujuh, perbandingan dengan praktik amalan terhadap sahabat dan tabi'in. Yang kedelapan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya, langkah kegiatan klinik sanad dan matan. Untuk langkah-langkah klinik sanad, yang pertama, menghimpun sanad. Kumpulkan semua sanad hadis yang akan diteliti. Ini menyangkut semua perawi yang terlibat dalam penyampaian hadis tersebut. Yang kedua, iktibar sanad.
Lakukan analisis terhadap rangkaian sanad menggunakan skema yang menggambarkan hubungan antara para perawi. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kredibilitas masing-masing perawi dan memastikan tidak ada cacat dalam rantai periwayatan. Yang ketiga, menilai kualitas sanad. Tentukan apakah sanad tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Sanad yang sahih menunjukkan bahwa hadis tersebut dapat diterima sebagai otentik, sedangkan sanad yang dhaif atau ma'udu menunjukkan adanya kelemahan atau kepalsuan. Selanjutnya, langkah-langkah kritik matan. 1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad. Sebelum menganalisis matan, penting untuk memastikan bahwa sanadnya telah diteliti dan dinyatakan sahih. Yang kedua, menghimpun matan dari sumber berbeda. Kumpulkan matan-matan dari hadis yang memiliki tema yang sama, perbandingan. 3. Analisis matan. Lakukan analisis terhadap matan dengan pendekatan Al-Quran, bahasa, dan sejarah. Yang keempat, membandingkan matan. Bandingkan matan dengan beberapa riwayat untuk menemukan perbedaan atau kesamaan yang signifikan. Yang kelima, menemukan derajat kualitas matan. Setelah analisis, tentukan apakah matan tersebut termasuk dalam kategori sahih, hasan, dhaif, atau ma'udu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kaidah penelitian sanad dan matan dalam ilmu hadis bertujuan untuk menilai keabsahan dan kredibilitas hadis. Penelitian sanad memeriksa rantai perawi untuk memastikan integritas, kejujuran, dan daya ingat perawi, serta memastikan sanad bersambung tanpa kekosongan yang meragukan. Sementara itu, penelitian matan fokus pada isi hadis, memastikan bahwa ia tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih lainnya, atau prinsip dasar Islam, dan bebas dari kontradiksi atau kesalahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.